Assalamualaikum Pak Darisno. Waalaikumsalam Pak Waji. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Mohon izin Pak Darisno ini melakukan sedikit wawancara karena selaku kepala sekolah SD Pondok Putra 1. ingin ada hal yang pasti pernah dilakukan khususnya dalam pengambilan keputusan. Mohon izin satu Insya Allah ya saya baik, Pak Darisno, yang pertama mungkin pastilah kepala sekolah yang pertama apalagi masa pertama pernah menemui permasalahan yang mungkin dilematis, mengandung benaran semua tapi harus diluruskan. Pernah mengalami itu belum? Selama saya jadi kepala sekolah beberapa kali memang kita mengalami masalah itu pasti masalah kesehatan itu pasti. Memang ada dua klasifikasi permasalahan. Ini tentu harus kita bedakan. Cara membedakannya itu tentu dengan melihat definisinya. Ya. Jika pilihan yang harus kita ambil itu yang satu benar, kemudian yang satu salah, itu berarti klasifikasinya masuk ke rujukan moral. Tetapi kalau pilihannya itu yang satu benar, yang kedua juga benar, maka itu klasifikasinya masuk ke itu Pak. Baik Pak Darisno, berarti di sekolah itu pasti ya? Iya pasti ya. Terus respon Pak Darisno dalam proses pengambilan keputusan jika menemui hal semacam bisa diceritakan? Ya, terutama yang dilematika ya. Kalau yang rujukan moral kan mudah, kita sudah ada pilihan kan, kita pasti pilih yang benar ya. Tapi kalau yang dilematika ini memang agak iya kan, dua-duanya benar dan kita harus mengambil yang terbaik begitu. Tentu untuk memutuskan pilihan yang tepat, beberapa hal harus kita pertimbangkan. Misalnya sejauh mana dampak negatif dari keputusan kita bersama dengan hal merugikan orang lain. Ya, apakah keputusan kita ini merugikan orang lain? Kemudian adakah aturan atau rambu-rambu yang bisa kita sepakati? Yang menurutnya sejauh mana dampak jangka panjang maupun jangka pendek keputusan. Nah, tentu dalam pengambilan ini saya tidak bisa sendiri bahwa di sekolah saya juga teman-teman, kemudian kita juga minta pendapat dari komite, minta saran dari Baik Pak Darisno, ya, untuk menurut Pak Darisno ini apa yang paling jarak efektif ya kita melakukan hal yang dilematis dan moral yang dapat dilakukan rasanya yang pertama tentu kita analisa dulu permasalahannya untuk menentukan apakah itu rujukan moral atau dilematika. Kemudian yang kedua kita analisa siapa saja yang terlibat dan dapat terlibatkan. Kemudian yang selanjutnya kita kumpulkan fakta-fakta pendukung yang menyebabkan kasus itu terjadi. Kalau di SD kan kasus-kasus yang sering terjadi itu kan ketika kita mau kelulusan, ketika kita mau kenaikan kelas ya. Misalnya faktor pendukungnya KKM-nya bagaimana, tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian sikapnya juga seperti apa, itu nanti yang menjadi faktor-faktor pendukung. Yang kemudian pengujian mana lawan benar dan mana lawan salah. Adakah pelanggaran hukum, adakah regulasi sekolah, ya. Kemudian apakah nanti keputusan ini yang kita ambil ini apakah menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak? Jadi seperti itu Pak. Kalau menimbulkan rasa tidak nyaman tentu akan mempengaruhi kinerja kita. Mau berangkat sekolah aja sudah rasanya kalau ada masalah itu rasa-rasa tidak itu kan seperti itu Pak Haji ya. Kemudian kita juga
mempertimbangkan dampak jangka panjang. Artinya metodologinya yaitu memperkirakan keputusan yang diambil beserta dampak pentingnya tadi. Yang selanjutnya adalah menentukan opsi-opsi pendukung terhadap keputusan yang diambil. Contoh misalnya anak yang tidak mau tidak naik sekolah. Kalau keputusan kita naikkan, tentu kita harus menyiapkan opsi-opsi pendukung. Ya, misalnya kok karena KKM-nya kok kurang, misalnya ya ada ada kemudian langkah terakhir tentu kita Terima kasih Pak. Dari sini kemudian gini Pak, ketika ada masalah dilematis ataupun bukan moral itu yang paling sering dilakukan menemukan masalah-masalah yang tadi langsung diselesaikan di hari itu, atau itu adalah mungkin mencari waktu yang tepat biasanya Pak untuk menyelesaikan masalah. Kalau saya biasanya masalah segera kita selesaikan. Lebih baik, tapi tentu juga harus tidak terburu-buru Haji. Kita harus ya step by step lah. Cuma kita juga punya tanggal waktu maksimal. Sampai masalah ini belum selesai, ketemu masalah yang baru lagi hari kan menambah beban pikiran kita. Terakhir Pak Haji, untuk sebagai kepala sekolah, pastilah masalah-masalah itu termasuk masalah yang berbau atau mengandung dilematis, mengandung tusukan moral antara benar dan salah, pastilah sering dilakukan ini. Kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran ketika sebagai kepala sekolah, kemudian dengan menghadapi berbagai masalah yang pertama tadi apa yang bisa diambil pelajaran untuk mungkin lingkungan sekolah ataupun mungkin departemen guru ataupun mungkin pada teman-teman mereka kepala sekolah? Yang jelas masalah itu pasti datang. Bahkan kalau tidak ada masalah, kita supaya membuat masalah untuk kemajuan kita. Artinya orang itu akan maju ketika kita dihadapkan pada masalah dan kita bisa menyelesaikan dengan baik dan jelas. Tentu Pak Haji, semua keputusan kita akan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Tentu kita harus meminimalisir dampak negatifnya seminim mungkin. Tentu dengan mengedepankan dampak dan kemudian yang kedua, waktu ini bisa saja terjadi kemudian dari di sekolah itu kan sekolahnya hampir sama ya PPDB naik kelas kelulusan dan seperti itu lah. Tentu kita harus ada semacam bisa segala sesuatunya itu jadi kita punya landasan dasar hukum kita melangkah meskipun nanti juga ada pertimbangan rasa kemanusiaan. Kemudian mungkin terima kasih. Berarti justru dengan adanya masalah membuat kita semakin kuat gitu. Betul. Semakin dewasa. dewasa, semakin dewasa, semakin pengalaman dan berpengalaman dalam betul. Dan pasti masalah itu akan datang terus. Pasti akan datang. Iya. Selama kita bekerja. Terima kasih untuk diskusi singkat hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman lain khususnya untuk selamat Pak Haji. Terima kasih atas dan mohon maaf bila ada yang Waalaikumsalam. Pak Haji. Pertama, berarti itu termasuk ke dalam dilema etika. Maka saya akan berusaha menerapkan dengan beberapa langkah pengetahuan yang sudah saya pelajari dan saya ketahui. Kalau sesuai pengetahuan saya ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tapi biasanya ada faktor utama yang mana saya sudah bisa mengambil keputusan. Ketika saya sudah mempunyai fakta-fakta yang relevan, bukti-bukti yang kuat,
Nah, di sini saya biasanya sudah bisa menentukan keputusan dari kasus dilema etika yang terjadi. Jadi tidak semuanya langkah itu selesai saya lakukan, mungkin hanya pada langkah-langkah tertentu, terutama di faktor-faktor utama dalam penemuan fakta. Itu menjadi faktor utama sebagai kunci saya dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika. Karena dengan fakta yang saya temukan bisa mempengaruhi keputusan, ataupun saya harus lebih lanjut menggunakan langkah-langkah yang lainnya. Menurut saya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ya pada kasus dilema etika ya tadi yang sudah saya sampaikan, di faktor utamanya bagaimana kita bisa menemukan fakta-fakta yang relevan untuk memecahkan kasus-kasus yang terjadi. Itu jadi menurut saya paling efektif dalam menentukan sebuah keputusan dilema etika. Tantangannya apa ya? Yang menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya ini dalam saya mencari fakta-fakta yang relevan sesuai dari kasus yang terjadi. Karena dari fakta-fakta yang nanti saya temukan akan sangat mempengaruhi keputusan yang akan saya ambil atau langkah-langkah yang akan saya ambil berikutnya. Jadi ini menjadi tantangan saya, bagaimana sih menemukan fakta-fakta yang relevan dalam kasus-kasus dilema etika.